14 و16 كان الأصول كانت 570 مليار وكانت تجيب عائد تقريبا أقل من 3%. الآن أنتم رفعتوا الأصول إلى Innalillahi, kabar duka datang. Tepat malam ini, di tengah euforia publik tanah air sedang tinggi-tingginya menaruh harapan besar ke timnas Indonesia. Innalillahi, kabar duka datang. Tepat malam ini, di tengah euforia publik tanah air sedang tinggi-tingginya menaruh harapan besar ke timnas Indonesia supaya lolos Piala Dunia 2026. Innalillahi, kabar duka datang tiba-tiba. Begini faktanya, teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua ketahui, timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski PSSI sudah melayangkan protes ke FIFA dan AFC terkait penunjukan wasit asal Kuwait Ahmed Al-Ali, namun keputusan tersebut tidak berubah. Al-Ali tetap ditunjuk memimpin laga perdana Grup B antara Indonesia melawan Arab Saudi. Dalam fase ini, Indonesia tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Kedua laga akan sangat menentukan perjalanan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, Indonesia lebih dulu menantang Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 dini hari WIB, kemudian menghadapi Irak pada 12 Oktober 2025. Seluruh pertandingan digelar di Stadion King Abdullah Sports City. Sejak awal, PSSI mencurigai adanya penunjukan wasit dari Kuwait untuk laga Indonesia. Kekhawatiran itu muncul karena Kuwait termasuk kawasan yang sama dengan dua lawan Garuda, yakni Arab Saudi dan Irak. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menilai keputusan itu berpotensi merugikan Indonesia, sehingga pihaknya mengirim surat protes resmi ke FIFA dan AFC. Kami berharap wasit yang memimpin berasal dari negara netral, misalnya dari Jepang, Australia, Cina, atau bahkan Eropa, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta beberapa waktu lalu. Sayangnya, upaya PSSI tak membuahkan hasil. FIFA dan AFC tetap menunjuk Ahmed Al-Ali sebagai pengadil lapangan pada laga kontra Arab Saudi. Bahkan, seluruh perangkat pertandingan lainnya, termasuk asisten wasit hingga petugas VAR, juga berasal dari Kuwait. Hal ini membuat posisi Indonesia semakin tidak menguntungkan karena mereka harus berhadapan dengan tuan rumah Arab Saudi dengan perangkat pertandingan dari kawasan Timur Tengah. Berbeda halnya ketika melawan Irak. Pada laga tersebut, pertandingan akan dipimpin wasit asal Cina, Manning, bersama mayoritas perangkat pertandingan dari negara yang sama. Hanya posisi asisten VAR yang diisi oleh wasit dari Thailand. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah Indonesia akan gagal ke Piala Dunia gara-gara hal non-teknis seperti ini? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman, dan beginilah susunan wasit di dua pertandingan Timnas Indonesia bulan Oktober. Susunan wasit antara lain, Indonesia versus Arab Saudi. Wasit utama, Ahmed Al-Ali Kuwait. Asisten wasit 1, Abdul Hadi Al-Anzi Kuwait. Asisten wasit 2, Ahmed Abbas Kuwait. Wasit keempat, Amar Ashkanani Kuwait. VAR, Abdullah Jamari Kuwait. Asisten VAR, Abdullah Al-Kandari Kuwait.
Indonesia versus Irak. Wasit utama Manning China, asisten wasit 1 Zhou Fei China, asisten wasit 2 Zhang Sheng China, wasit keempat Shen Yanhu China, VAR Fu Ming China, asisten VAR Sivakorn Pu Udom Thailand. Keputusan FIFA dan AFC ini jelas menjadi ujian mental bagi para pemain Garuda. Meski demikian, timnas Indonesia tetap dituntut tampil maksimal untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi ini jelas menimbulkan rasa kecewa bagi PSSI dan para pecinta sepak bola Indonesia. Upaya protes yang sudah dilakukan ternyata tidak membuahkan hasil, sehingga timnas tetap harus menghadapi Arab Saudi dengan dipimpin wasit asal Kuwait. Kondisi seperti ini tentu bisa memunculkan rasa was-was, sebab faktor non-teknis sering dianggap bisa mempengaruhi jalannya pertandingan, apalagi ketika lawan adalah tuan rumah. Namun di sisi lain, hal ini juga bisa menjadi cambuk semangat bagi para pemain. Justru dalam tekanan besar seperti ini, mental baja timnas benar-benar diuji. Jika mampu bermain disiplin, fokus dan tidak terpengaruh keputusan wasit, hasil positif masih sangat mungkin diraih. Dukungan penuh dari supporter juga menjadi energi tambahan agar para pemain tidak gentar meski menghadapi kondisi yang kurang ideal. Bagaimanapun juga, sepak bola selalu menghadirkan tantangan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Yang terpenting adalah menjaga semangat juang dan membuktikan bahwa timnas Indonesia bisa tampil dengan kualitas terbaik meski menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Jangan pernah gentar hanya karena keadaan tidak berpihak. Justru dalam situasi sulit seperti inilah kekuatan sejati sebuah tim diuji. Timnas Indonesia punya semangat juang, punya dukungan jutaan rakyat, dan punya tekad besar untuk menorehkan sejarah. Biarkan keputusan wasit jadi urusan luar lapangan, sementara di dalam lapangan kita buktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan keberanian bisa mengalahkan segalanya. Untuk para pemain, ingatlah bahwa kalian tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi untuk bangsa dan generasi yang menaruh harapan pada kalian. Untuk para supporter, teruslah memberi dukungan tanpa henti, karena semangat kalian adalah bahan bakar bagi perjuangan timnas. Garuda mungkin diuji, tetapi tidak akan pernah jatuh. Inilah saatnya membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di level dunia. 3 hal yang bisa merugikan timnas Indonesia saat hadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tengah bersiap untuk menjalani laga penting di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda yang ditangani Patrick Kluivert akan menghadapi 2 lawan berat, yakni Arab Saudi dan Irak. 2 pertandingan ini sangat krusial karena hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia, sedangkan posisi runner-up harus melewati babak tambahan melawan peringkat kedua dari grup lain. Meski penuh semangat, ada beberapa hal yang bisa menjadi kerugian bagi Indonesia. Berikut 3 faktor yang dinilai dapat menyulitkan perjalanan Tom Hai dan kawan-kawan. Pertama, wasit yang menuai kontroversi. Penunjukan perangkat pertandingan menjadi perhatian serius. Laga melawan Arab Saudi akan dipimpin wasit asal Kuwait, Ahmed Al-Ahli. PSSI menilai keputusan ini rawan merugikan Indonesia, mengingat Kuwait berasal dari kawasan yang sama dengan Arab Saudi. Sementara itu, laga kontra Irak akan dipimpin Manning, wasit asal Cina yang sempat menjadi sorotan karena keputusan kontroversial di final Piala Asia 2023, di mana ia memberikan 3 penalti kepada tuan rumah Qatar. Hal inilah yang membuat supporter khawatir timnas kembali dirugikan oleh keputusan-keputusan wasit. Kedua, bermain di Arab Saudi. Arab Saudi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk grup B. Keputusan ini jelas menguntungkan mereka, mulai dari dukungan penuh supporter, kondisi cuaca yang familiar, hingga minimnya perjalanan jauh. Sebaliknya, Indonesia harus beradaptasi dengan lingkungan dan tekanan atmosfer stadion yang sangat berpihak kepada lawan. Banyak pihak menilai pertandingan seharusnya digelar di lokasi netral agar lebih adil bagi semua peserta. Kebaya, waktu pemulihan yang singkat.
Jadwal pertandingan juga kurang menguntungkan bagi timnas Indonesia. Berdasarkan jadwal awal, Garuda harus bertanding melawan Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 dini hari, lalu kembali turun menghadapi Irak hanya berselang kurang dari 2 hari. Situasi ini membuat waktu istirahat pemain sangat terbatas. Meski setelah diajukan protes PSSI, jadwal melawan Irak diundur beberapa jam, tambahan waktu itu masih jauh dari cukup untuk pemulihan optimal, terutama di level kompetisi seberat kualifikasi Piala Dunia. Dengan segala tantangan tersebut, perjuangan timnas Indonesia tentu tidak akan mudah. Namun, justru disinilah mental juang dan persiapan matang akan diuji. Jika mampu melewati hambatan ini, peluang Indonesia mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka lebar. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia jelang laga melawan Arab Saudi dan Irak memang cukup berat. Faktor wasit yang kontroversial bisa mempengaruhi jalannya pertandingan karena setiap keputusan kecil di level ini punya dampak besar. Bermain di Arab Saudi pun jelas memberikan keuntungan bagi tuan rumah, sementara Indonesia harus menghadapi tekanan atmosfer stadion dan adaptasi cuaca. Ditambah lagi, jadwal yang padat membuat pemain tidak punya waktu cukup untuk pemulihan kondisi fisik. Meski begitu, justru di momen seperti ini, mental dan persatuan tim akan diuji. Jika para pemain bisa tetap fokus, bekerja sama dengan disiplin dan memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun, semua rintangan itu bisa dilalui. Timnas Indonesia harus percaya diri bahwa mereka bukan sekedar peserta, melainkan tim yang punya kemampuan untuk bersaing dan memberi kejutan di kancah Asia. Jangan biarkan tantangan membuat langkah kita goyah. Justru dari situasi sulit inilah lahir kekuatan dan keyakinan baru. Timnas Indonesia mungkin menghadapi lawan berat, jadwal yang mepet, bahkan kondisi yang tidak selalu adil. Tetapi semangat Garuda tidak pernah mudah dipatahkan. Percayalah, setiap tetes keringat pemain adalah wujud perjuangan untuk membawa nama bangsa lebih tinggi. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia adalah bahan bakar utama yang bisa menyalakan semangat mereka di lapangan. Mari kita terus berdiri di belakang timnas dengan doa, sorakan, dan keyakinan bahwa Garuda mampu menorehkan sejarah. Sebab selama ada tekad dan kebersamaan, tak ada yang mustahil untuk dicapai. Janji Emil Audero, timnas Indonesia tidak diunggulkan, tapi siap rebut tiket ke Piala Dunia 2026. Kiper utama timnas Indonesia, Emil Audero, menegaskan tekadnya untuk berjuang maksimal demi membawa Garuda melangkah ke Piala Dunia 2026. Ia menyadari bahwa Indonesia bukanlah tim favorit di ajang kualifikasi, namun optimisme tetap terjaga untuk mencetak sejarah baru. Skuad asuhan Patrick Kluivert kini bersiap menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia yang berada di grup B akan berhadapan dengan Arab Saudi serta Irak. Pertandingan akan digelar di Arab Saudi pada Oktober 2025 menjadi tantangan berat bagi Garuda. Antusias sambut babak penting. Emil mengaku sangat bersemangat menyambut fase ini. Baginya, kesempatan tampil di Piala Dunia adalah mimpi besar yang ingin diwujudkan bersama rekan-rekannya. Kami akan memasuki fase penting di bulan Oktober. Memang, Indonesia bukanlah favorit, tapi akan menarik mencoba mengamankan tiket ke Piala Dunia. Itu bisa menjadi momen bersejarah, ujar Emil dikutip dari laman resmi Cremonese. Performa menjanjikan. Pada FIFA Matchday September 2025, Emil tampil gemilang bersama timnas Indonesia. Ia membantu Garuda menang telak 6-0 atas Taiwan dan menahan imbang Lebanon 0-0. Meski jadwal yang padat membuat fisiknya terkuras, Emil tetap mampu menjaga konsistensi performa. Dua laga itu berjalan positif, walau secara logistik cukup melelahkan berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lain dalam waktu singkat. Akhirnya kami bisa beradaptasi. Dari situ, tekanan mental juga jadi lebih mudah dikendalikan, jelasnya. Setelah kembali ke klubnya,
Cremonese, Emil kembali menunjukkan kualitas saat menghadapi Verona di Liga Italia 2025-2026. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 0-0, ia melakukan 9 penyelamatan penting yang membuat gawang timnya tetap aman. Dengan modal semangat dan performa solid, Emil Audero siap mengawal gawang Garuda saat menghadapi Arab Saudi dan Irak. Harapannya jelas, membawa timnas Indonesia selangkah lebih dekat dengan mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini bisa dibilang penuh tantangan, tapi juga menyimpan peluang besar. Emil Audero menunjukkan sikap yang realistis sekaligus optimistis. Ia tidak menutup mata bahwa Indonesia bukan tim unggulan di kualifikasi, apalagi harus bersaing dengan tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak. Namun, tekad dan semangat yang ia bawa menjadi sinyal positif bagi tim. Performa Emil di level klub maupun bersama timnas menunjukkan bahwa ia bisa menjadi benteng penting dalam laga-laga krusial mendatang. Konsistensi penampilan seorang kiper seringkali menjadi pembeda dalam pertandingan besar, terutama di level kualifikasi Piala Dunia, di mana setiap gol bisa menentukan langkah tim. Selain faktor individu, semangat kolektif juga akan sangat menentukan. Jika para pemain mampu menjaga fokus, mengelola tekanan, dan tampil percaya diri, peluang Indonesia untuk mencetak sejarah tetap terbuka. Dukungan supporter pun akan menjadi energi tambahan yang mendorong Garuda berani bermimpi lebih tinggi. Pada akhirnya, meski tidak difavoritkan, perjalanan ini adalah kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk membuktikan diri di pentas dunia. Apapun hasilnya nanti, perjuangan penuh totalitas akan selalu dikenang sebagai tonggak penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Jangan pernah takut karena kita tidak dianggap favorit. Justru di situ letak kekuatan timnas Indonesia. Berjuang tanpa beban, tapi dengan semangat membara untuk membuktikan diri. Sejarah besar selalu lahir dari keberanian mereka yang berani melawan keraguan. Emil Audero dan kawan-kawan sudah menunjukkan tekad untuk memberikan yang terbaik. Kini saatnya kita semua sebagai pendukung percaya bahwa mimpi Piala Dunia bukan lagi sekedar angan-angan. Dengan kerja keras, disiplin, dan doa bersama, Garuda bisa terbang lebih tinggi dari yang banyak orang bayangkan. Ingat, setiap langkah kecil menuju kemenangan adalah bagian dari perjalanan besar menuju kejayaan. Jangan pernah menyerah karena mimpi yang diperjuangkan dengan hati tidak akan sia-sia. Ayo Garuda, tunjukkan bahwa Indonesia layak diperhitungkan di panggung dunia. Timnas Indonesia turun 1 peringkat di ranking FIFA September 2025. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan kurang menyenangkan pada update ranking FIFA edisi September 2025. Berdasarkan data resmi FIFA yang dirilis Kamis 18 September 2025, skuad asuhan Patrick Kluivert mengalami penurunan 1 tingkat dari posisi 118 turun ke 119 dunia. Padahal, Indonesia sebenarnya memperoleh tambahan 3,34 poin pada periode ini. Turunnya posisi tersebut disebabkan adanya lonjakan performa 2 negara asal Afrika, yakni Niger dan Gambia. Niger naik 4 peringkat ke posisi 117 setelah mengalahkan Tanzania 1-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika yang memberi tambahan 12,11 poin. Sementara Gambia lebih impresif dengan 2 kemenangan penting atas Kenya 3-1 dan Burundi 2-0 sehingga mengoleksi 24,57 poin tambahan dan melesat 8 peringkat ke posisi 115 dunia. Indonesia masih di 3 besar ASEAN. Meski mengalami penurunan, Indonesia tetap menjadi salah satu tim terkuat di Asia Tenggara dengan menempati posisi ketiga.
Thailand masih memimpin kawasan ini di peringkat 101 dunia setelah meraih tambahan kecil 0,13 poin, sementara Vietnam menempati urutan kedua Asia Tenggara dengan ranking 114 dunia, meski harus turun satu tingkat karena disalip Libya yang naik ke peringkat 112 berkat kemenangan di kualifikasi Piala Dunia. Ancaman dari Malaysia. Yang perlu diwaspadai, posisi Indonesia bisa terancam oleh Malaysia. Saat ini, Harimau Malaya berada di peringkat 123 dunia, hanya berjarak 4 tingkat dan selisih 9 poin dari Indonesia. Jika Indonesia gagal meraih hasil baik dalam laga kualifikasi melawan Arab Saudi dan Irak bulan depan, sementara Malaysia berhasil menumbangkan Laos di 2 laga kualifikasi Piala Asia 2027, bukan tidak mungkin mereka akan melampaui Indonesia di update ranking FIFA Oktober 2025. Situasi ini menjadi pengingat bahwa konsistensi hasil di laga resmi sangat menentukan posisi di ranking FIFA. Indonesia masih punya peluang memperbaiki posisi jika mampu mencatat kemenangan di babak kualifikasi berikutnya. Lebih lanjut, penurunan peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA September 2025 sebenarnya bukan karena performa yang buruk, melainkan karena ada tim lain yang tampil lebih baik dan mengoleksi poin lebih besar. Hal ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan antar negara dalam memperebutkan posisi di ranking FIFA. Meski masih berada di 3 besar Asia Tenggara, Indonesia tetap harus waspada karena Malaysia kian mendekat dan bisa menyalip jika hasil di laga resmi berikutnya tidak maksimal. Situasi ini seharusnya menjadi cambuk semangat, bukan alasan untuk pesimis. Dengan lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di depan mata, timnas harus tampil lebih fokus, disiplin, dan memanfaatkan setiap peluang agar mampu menjaga bahkan meningkatkan peringkat. Ranking memang penting, tetapi yang lebih utama adalah konsistensi performa di lapangan. Jika konsistensi itu terjaga, posisi di ranking dunia akan mengikuti dengan sendirinya. Setiap penurunan bukanlah akhir, melainkan tanda bahwa ada ruang untuk tumbuh lebih tinggi. Turunnya peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA jangan dijadikan beban, tetapi jadikan bahan bakar untuk bekerja lebih keras dan membuktikan kemampuan di lapangan. Ingat, ranking bisa naik dan turun, tetapi semangat juang tidak boleh goyah. Dengan persiapan matang, kekompakan tim, dan mental pantang menyerah, Indonesia bisa bangkit dan membalikkan situasi. Justru di saat sulit inilah semangat Garuda harus kobar lebih besar. Karena sejarah selalu mencatat, tim yang besar adalah tim yang tidak pernah menyerah ketika menghadapi ujian. Jay Itzes sambut Erick Thohir jadi Menpora. Saatnya olahraga Indonesia mendunia. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes menyampaikan ucapan selamat kepada Erick Thohir yang baru saja dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Republik Indonesia. Menurut Itzes, penunjukan Erick adalah langkah positif yang bisa membuat olahraga tanah air semakin dikenal di kancah internasional. Erick resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 17 September 2025. Sehari setelahnya, ia melakukan serah terima jabatan dengan Menpora sebelumnya, Dito Aryo Tejo. Ucapan selamat dari berbagai pihak pun berdatangan, termasuk dari Itzes yang kini memperkuat Sassuolo di Liga Italia. Lewat akun Instagram pribadinya, pemain berusia 25 tahun itu menyampaikan harapan besar terhadap kepemimpinan Erick. Selamat Pak Erick Thohir, dengan kepemimpinan dan visi Anda, mari kita bawa olahraga Indonesia ke pentas dunia, tulis Itzes. Keyakinan itu muncul karena Itzes merasa memiliki impian serupa melihat Indonesia tampil percaya diri dan diperhitungkan dalam olahraga global, khususnya sepak bola. Sementara itu, Erick yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI mengaku siap mengikuti aturan FIFA terkait posisinya. Ia menegaskan keputusan mengenai rangkap jabatan akan ditentukan langsung oleh Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Prosesnya ada di FIFA, mereka yang berwenang memutuskan, ujar Erick.
Dengan pengalaman panjang Erick Thohir di dunia olahraga, baik nasional maupun internasional, publik berharap kepemimpinannya sebagai Menpora mampu membuka jalan baru bagi prestasi olahraga Indonesia agar bisa menembus panggung dunia. Lebih lanjut, penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora RI jelas membawa warna baru bagi dunia olahraga Indonesia. Sosoknya dikenal berpengalaman dalam mengelola organisasi besar, baik di dalam negeri maupun di level internasional. Dukungan dari Jay Itzes semakin menegaskan bahwa harapan terhadap Erick bukan hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari para atlet yang merasakan langsung dampaknya. Namun, di balik optimisme ini, ada tantangan besar yang menanti. Olahraga Indonesia butuh pembenahan serius, mulai dari manajemen, pembinaan usia muda, hingga transparansi tata kelola. Erick memiliki modal kuat, tetapi perlu konsistensi agar tidak terjebak dalam kepentingan politik semata. Ucapan Itzes tentang membawa olahraga Indonesia mendunia adalah doa sekaligus tantangan. Jika kepemimpinan Erick benar-benar berpihak pada kemajuan atlet dan sistem yang profesional, bukan tidak mungkin cita-cita itu akan tercapai. Situasi ini bisa menjadi awal baru bagi olahraga Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Setiap perubahan pasti membawa harapan dan dengan dukungan semua pihak, pemerintah, atlet, pelatih, serta masyarakat, mimpi membawa nama bangsa ke panggung dunia bukanlah hal yang mustahil. Jangan pernah berhenti percaya bahwa kerja keras, disiplin, dan kebersamaan bisa melahirkan prestasi besar. Erick Thohir mungkin menjadi motor penggerak, tetapi semangat dan doa dari rakyat Indonesia lah yang akan menjadi bahan bakar utamanya. Percayalah, Indonesia punya potensi luar biasa. Jika semua elemen bergerak seirama, olahraga kita bisa berdiri sejajar, bahkan bersinar di mata dunia. Miliano Jonathans jadi sorotan, dinilai pantas dampingi Egy Maulana Fikri di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Miliano Jonathans kini mencuri perhatian pencinta sepak bola Indonesia. Penyerang berdarah Depok itu tampil memikat sejak menjalani debut bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday awal September lalu di Surabaya. Saat melawan Chinese Taipei, Jonathans memang hanya diberi kesempatan bermain selama 19 menit sebagai pengganti Beckham Putra. Namun ketika dipercaya menjadi starter melawan Lebanon, performanya langsung menonjol. Bermain selama 84 menit, winger berusia 21 tahun ini menunjukkan kualitas yang membuat publik optimistis akan masa depannya di skuad Garuda. Dibandingkan dua debutan lain, Mauro Zylstra dan Andrian Wibowo, kontribusi Jonathans dianggap lebih terasa. Sebagai pemain Utrecht di Liga Belanda, ia terlihat cepat beradaptasi dan tidak canggung bermain bersama bintang-bintang lama timnas. Kehadiran Jonathans seolah menyalip sorotan yang biasanya tertuju pada Marcelino Ferdinand. Banyak pengamat menilai gaya mainnya bisa menjadikannya wonderkid baru timnas Indonesia. Pengamat sepak bola senior Gusnul yakin menilai langkah pelatih Patrick Kluivert yang berani mengorbitkan pemain muda sudah sejalan dengan program jangka panjang PSSI. Baik pemain lokal seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Egy, maupun pemain keturunan seperti Elkan Bagot, Rafael Struijk, hingga Nathan Cho Aon menjadi bukti kuatnya regenerasi tim. FIFA memberi kelonggaran aturan untuk naturalisasi. Program ini jangan dipandang negatif. Justru, dengan scouting yang terus dilakukan Simon Tahamata di seluruh Indonesia, kombinasi pemain lokal dan diaspora bisa jadi kekuatan besar, ujar Gusnul. Dengan modal penampilan apik, Gusnul pun meyakini Miliano Jonathans pantas mendapat tempat utama pada laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Skill dan mental Miliano sudah bagus, tinggal diarahkan saja agar lebih taktis. Kadang dia terlihat terlalu bernafsu di lapangan. Kalau bisa lebih tenang, dia akan jadi senjata berbahaya, jelasnya.
Kehadirannya juga membuka opsi baru di sektor sayap kiri. Selama ini posisi tersebut identik dengan Egy Maulana Fikri. Tetapi kini Kluivert punya dua pilihan dengan karakter permainan yang hampir serupa. Dengan usia yang masih muda, pengalaman internasional yang mulai ditempa, dan dukungan penuh dari publik, Miliano Jonathans dipandang sebagai salah satu harapan baru sepak bola Indonesia untuk bersaing di level dunia. Lebih lanjut, situasi yang dialami Miliano Jonathans adalah cerminan bagaimana proses regenerasi di Timnas Indonesia mulai berjalan dengan baik. Kehadirannya langsung memberi warna baru dan memunculkan optimisme, apalagi ketika mampu tampil percaya diri meski baru menjalani beberapa laga. Ini menunjukkan bahwa pemain muda dengan latar belakang diaspora maupun lokal bisa cepat menyatu bila diberi kesempatan yang tepat. Selain itu, adanya persaingan sehat di sektor sayap antara Jonathans dan Egy Maulana Fikri justru menjadi keuntungan besar. Timnas tidak lagi bergantung pada satu sosok, melainkan memiliki kedalaman skuad yang lebih merata. Hal ini penting menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena fleksibilitas strategi akan menjadi kunci. Langkah PSSI dan pelatih Patrick Kluivert yang berani memberi ruang bagi talenta muda patut diapresiasi. Program naturalisasi yang dipadukan dengan scouting pemain lokal juga memperlihatkan visi jangka panjang untuk membangun tim yang kompetitif. Jika konsisten diberi jam terbang, Miliano Jonathans berpeluang menjadi bintang masa depan sekaligus simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, situasi yang dialami Miliano Jonathans adalah cerminan bagaimana proses regenerasi di Timnas Indonesia mulai berjalan dengan baik. Kehadirannya langsung memberi warna baru dan memunculkan optimisme, apalagi ketika mampu tampil percaya diri meski baru menjalani beberapa laga. Ini menunjukkan bahwa pemain muda dengan latar belakang diaspora maupun lokal bisa cepat menyatu bila diberi kesempatan yang tepat. Selain itu, adanya persaingan sehat di sektor sayap antara Jonathans dan Egy Maulana Fikri justru menjadi keuntungan besar. Timnas tidak lagi bergantung pada satu sosok, melainkan memiliki kedalaman skuad yang lebih merata. Hal ini penting menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena fleksibilitas strategi akan menjadi kunci. Langkah PSSI dan pelatih Patrick Kluivert yang berani memberi ruang bagi talenta muda patut diapresiasi. Program naturalisasi yang dipadukan dengan scouting pemain lokal juga memperlihatkan visi jangka panjang untuk membangun tim yang kompetitif. Jika konsisten diberi jam terbang, Miliano Jonathans berpeluang menjadi bintang masa depan sekaligus simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, setiap pemain muda yang masuk ke Timnas Indonesia membawa semangat baru dan Miliano Jonathans adalah salah satu contohnya. Perjalanan menuju puncak tidak pernah instan, selalu ada rintangan dan kritik yang harus dihadapi. Namun justru dari proses itulah mental baja terbentuk. Untuk Jonathans maupun pemain lain, tetaplah percaya bahwa kerja keras, disiplin dan kesabaran akan membuka jalan menuju kesuksesan. Jangan pernah takut bersaing, karena persaingan sehat justru akan membuat diri semakin kuat. Timnas Indonesia butuh pemain yang berani, pantang menyerah, dan siap memberi yang terbaik untuk merah putih. Bagi para supporter, dukungan yang tulus dan tanpa henti adalah energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Mari kita terus berdiri di belakang mereka, karena setiap sorotan dan doa bisa menjadi bahan bakar semangat ketika bertarung demi nama bangsa. Sepak bola bukan hanya soal kemenangan, tapi juga tentang keberanian bermimpi besar. Selama mimpi itu terus dijaga dengan usaha, tidak ada yang mustahil, termasuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh di pentas dunia.